Assalamualaikum Horas teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Sahab KPU Kabupaten Simalungun, suara aspirasi harapan dan partisipasi masyarakat. Saya Fadli Hamdi Lubis akan menemani obrolan kita di sore hari ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat vital, yaitu nadi dari pemungutan suara, tata kelola, logistik pemilu. Hadir bersama kita sore hari ini Ketua KPU Kabupaten Simalungun Bapak Johan Septian Pradana dan Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik Ibu Susi Yusnita. Assalamualaikum Pak Ketua. Assalamualaikum Ibu Susi. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga puasa ini membawa berkah Pak Ketua ya. Amin. Baik Pak Ketua, mungkin banyak masyarakat yang hanya tahu bahwa logistik itu soal surat suara dan kotak suara saja. Kalau mengacu pada ketentuan peraturan yang ada, apa sih sebenarnya cakupan dari tata kelola logistik itu Pak Ketua? Nah, jadi begini Bang Fadli dan Sobat Sahab Kabupaten Simalungun, bicara tentang logistik pemilu itu sesuatu yang sangat kompleks, baik dari tata kelola logistik pemilu itu sendiri yang merupakan tata cara mengelola logistik itu merupakan satu siklus yang utuh. Jadi maksudnya siklus yang utuh ini dari hulu sampai ke hilir, mulai dari pengadaan sampai nanti telah digunakan perlakuannya seperti apa. Tata kelola ini meliputi juga terkait dengan perencanaan. Perencanaan ini tentu merencanakan jumlah kebutuhan dan jumlah anggarannya. Pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan inventarisasi ini merupakan suatu paket yang kompleks tadi. Jadi kalau kita hanya melihat ya, biasanya pemilih hanya melihat logistik itu apa yang ada di TPS dan apa yang digunakan di bilik suara. Enggak seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya ini persoalan yang sangat rumit yang harus dikelola dengan ketelitian, dengan efektivitas, sehingga pekerjaan tata kelola ini menjadi efisiensi. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Kemudian tadi yang disampaikan Ketua tadi tentunya terkait dengan prinsip 5T di pengelolaan logistik itu ya Kak Susi ya, ada tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu. Nah, ini Bu Susi ini sebagai penanggung jawab di sekretariat yang memberikan dukungan teknis dan administratif, apa langkah pertama yang dilakukan dalam proses tata kelola logistik ini? Baik, Bang Fadli. Sebelum saya jawab, saya mau menyapa sobat-sobat Sahab dulu ya. Ya, silakan. Yang selalu mendengarkan acara kita ini ya, podcast kita ini. Baik, pagi hari berangkat ke raya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Ya. Baik, silakan. tadi terkait dengan yang telah disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Simalungun ya, bahwasannya untuk logistik ini ada 5T. Ya, 5T itu tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat kualitas, dan satu lagi itu tentunya tepat waktu. Nah, dari 5T ini tadi tentu saja kita harus membuat perencanaan kebutuhan dan anggarannya. Itu langkah awalnya. Langkah awal agar 5T ini bisa terwujud, gitu ya, terpenuhi. Jadi kalaupun kita membuat perencanaan itu secara baik, tapi kalau anggarannya tidak ada, dan juga tidak masuk akal kan gitu ya. Jadi kita pastikan dulu anggaran itu sudah tersedia. Lantas kita buat perencanaan kebutuhannya. Nah, kita melakukan telaah kebijakan identifikasi data sehingga pengelolaan di kebutuhan di TPS itu terpenuhi. Bang Fadli, kalau selama ini masyarakat mungkin mengira bahwasanya logistik itu hanya surat suara, kotak suara, dan bilik suara gitu ya. Pada kenyataannya logistik itu sangat banyak, gitu ya. Karet gelang itu aja termasuk logistik loh. Ya, karet gelang yang biasanya mengikat rambut itu kita buat gunakan untuk mengikat surat suara. Ya, betul. Nah, jadi itu juga termasuk logistik. Belum lagi yang kecil-kecil itu Bang Fadli. Alat coblos, paku. Tanpa ada alat coblos kita nggak bisa nyoblos dong. Ada juga benangnya Kak Susi. Iya, benang. Sepertinya itu sepele gitu ya. Tapi padahal tanpa itu semua, satu aja itu tidak terpenuhi, itu tidak akan terjadi pemilihan. Nanti yang disalahkan pasti Pak Ketua KPU. Iya, betul. Selaku pengampu di bidang logistik kan gitu ya. Nah, sehingga tentu saja ini
merupakan sesuatu yang krusial, ya kan, karena kita harus tepat perencanaannya, karena ini berdampak langsung dengan penyelenggaraan pemilu. Dan hasil dari pemilu Iya, tersebut. hasil pemilu tersebut. Ya, Pak. Nah, ini untuk Bu Susi nih. Kita masuk ke tahapan pengadaan nih, Bu Susi. Bagaimana KPU memastikan barang-barang ini tersedia? Ya, untuk masalah pengadaan barang-barang logistik ini ya Bang Fadli ya, kan tadi sudah disampaikan di depan itu bukan sedikit Ya. banyaknya. Jadi Ya. tentunya dalam pengadaan kita juga harus mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan jumlah, Ya. metode pengadaannya, hingga menandatangani kontrak dengan penyedia. Ya. Karena memang pada divisi KUL ini ada semboyan mengatakan no logistik, no pemilu. No logistik, no pemilu. Iya, Ya. karena memang kalau ada logistik, apa yang mau dibuat? Iya, Ya kan? iya. Nah, jadi dalam hal ini kita tentunya untuk mengadakan dalam pengadaan logistik ini kita tentunya berkoordinasi dengan PBJ, pengadaan barang dan jasa, gitu ya, dan juga PPK tentunya, Ya, pejabat pejabat komitmen, ya. ya. Karena di KPU ini semua kontrak itu dilakukan secara transparan dan akuntabel Ya. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, Itu Bang Fadli. Baik. Ini untuk Pak Ketua ini, bagaimana kita mengontrol kualitas barang saat masih di pabrik atau percetakan? Artinya jangan sampai nanti pada saat barang itu kita terima di gudang KPU Simalungun ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan atau dalam kondisi rusak. Baik, Bang Fadli, terkait dengan pengadaan atau percetakan, ini juga termasuk salah satu hal yang sangat penting sebenarnya. Jangan sampai hasil dari percetakan itu tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh KPU sendiri. Regulasi mengatur ketat soal pengawasan proses produksi. Ada tim pemantau yang hadir nanti ke lokasi percetakan. Tentu nanti bisa KPU Provinsi Simalungun didampingi oleh Bawaslu. Bawaslu dan aparat keamanan tentunya dari rekan Polri. Nah, ikut meninjau dan memastikan seluruh proses cetak hingga kualitasnya itu sesuai dengan standar. Kenapa? Jangan sampai nanti ada produk yang tidak lulus quality controlnya itu terkirim juga sampai di kita. Ya. Nah, begitu juga dengan jumlahnya. Bahkan untuk surat suara ini Bang Fadli, yang paling penting ini pengawasannya meliputi desain, plat cetak, hingga dokumen digitalnya agar tidak disalahgunakan. Jadi ada standar-standar tertentu yang bisa diidentifikasi. Jadi tidak rawan untuk disalahgunakan. Jadi kita dapat mengenali tentunya surat suara yang dicetak sah oleh KPU itu sendiri. Jadi selain itu juga penyedia juga wajib memuat laporan harian dan akhir hasil produksi. Jadi kita bisa nanti merencanakan kapan logistik itu sampai ke kantor KPU sehingga kita melakukan double control. Kita tetap mensortir kembali secara satu persatu, lembar per lembar kita akan mensortir semua logistik yang berasal dari pengadaan atau percetakan yang ditunjuk oleh KPU. Nah, ini bagian yang paling menantang ini Ketua. Kita ketahui bahwa Kabupaten Simalungun itu terdiri dari 32 kecamatan, 386 nagori, dan 27 kelurahan. Ini tentu butuh strategi dalam mendistribusikan logistik ini. Bagaimana strategi pendistribusiannya, Ketua? Nah, ini yang paling sulit, Bang Fadli. Kita sama-sama tahu 32 kecamatan itu ada 5 orang PPK. Ya, betul. 413 nagori dan kelurahan di Kabupaten Simalungun ada 3 orang masing-masing PPS. Ya. Bayangkan dengan mengkoordinir SDM segitu banyak, ribuan orang yang kita koordinir untuk melakukan pendistribusian logistik ini bukan barang yang gampang, bukan barang yang kita lihat jika dikerjakan dengan jumlah yang sedikit itu mungkin lebih mudah dikerjakan. Jadi begini Bang Fadli, sesuai dengan pedoman, pendistribusian harus memperhatikan skala prioritas. Prioritas kita itu yang pertama melihat jumlah pemilihnya. Yang pertama. Kenapa? Jumlah pemilih otomatis menggunakan armada yang lebih banyak. Betul. SDM yang lebih banyak. Jadi itu menjadi prioritas untuk pendistribusian. Selanjutnya, waktu tempuh. Waktu tempuh. Kita perhatikan juga perjalanan dari
tempat-tempat penyimpanan logistik pemilu yang di kantor KPU Kabupaten Simalungun, waktu tempuhnya sampai ke Nagori itu berapa lama? Jangan sampai terlalu lama, dan kita harus juga memperhatikan faktor yang namanya alam, cuaca yang kadang-kadang saat ini tidak bisa kita prediksi. Itu ketua waktu tempuh dari kantor KPU ke kecamatan, kemudian dari ke kecamatan kemudian ke lanjut ke Nagori. Nagori, ya. Gitu. Selanjutnya yang menjadi faktor yaitu kondisi geografis. Kita sama-sama tahu di Simalungun ini topografinya sangat lengkap. Ada dataran yang sedikit lebih rendah, contohnya di Simalungun bawah air, dan ada juga daerah-daerah pegunungan, dan ada juga di daerah Kaldera dan Toba. Faktor ini menjadi faktor penentu bagaimana kita nanti strategi mendistribusikan logistik. Salah satunya ada beberapa nagori di Kabupaten Simalungun itu yang tidak bisa pendistribusiannya melalui jalur darat. Jadi harus didistribusikan melalui kapal. Danau penyeberangan gitu ya. Melalui jalur danau menggunakan kapal, diantarkan ke nagori-nagori yang aksesnya harus digunakan itu adalah kapal. Lintas danau. Itu faktor geografisnya. Selanjutnya, kita juga harus memikirkan tingkat kerawanan daerah tersebut. Ya, ini juga terkait mungkin trek yang dipilih oleh armada yang mengantar. Yang akan dilalui gitu akan dilalui. Bagaimana kondisi perjalanannya, kondisi medannya seperti apa. Nah, kita upayakan pengantaran itu melalui jalur yang lebih aman. Nggak apa-apa lebih jauh sedikit, tapi dipastikan seluruh logistik sampai ke tujuan dengan aman dan selamat ketua ya. Dan tepat waktu juga ketua ya. Tentu itu juga harus menjadi salah satu faktor yang harus kita perhatikan dalam perencanaan dan strategi untuk pengantaran logistik sampai ke tujuan masing-masing. Iya. Nah ini kembali ke Bu Susi ini. Bu Susi ini bagaimana memastikan barang dari penyedia sampai dengan aman di gudang logistik KPU Simalungun? Baik, Bang Fadli. Untuk logistik ini tentunya kan ini hal yang paling yang paling krusial gitu ya, krusial. Sehingga kita juga berkoordinasi bekerja sama dengan TNI dan Polri gitu ya untuk memastikan bahwasannya surat suara yang akan kita distribusikan itu benar-benar terjamin, tidak ada yang ibaratnya neko-neko gitu ya. Jadi tetap ada tim dari kepolisian dan juga TNI yang mengawal daripada dokumen surat suara kita. Ya, dan untuk tadi Bang Fadli tanyakan pendistribusiannya gitu, memastikan dengan layak, makanya penyedia itu wajib menggunakan moda transportasi yang layak jalan gitu ya, dan mengasuransikan seluruh muatan itu. Oh, jadi dia asuransikan logistik yang diangkut itu. Betul, oleh penyedianya. Dan di setiap apabila logistik itu kita dibantu oleh sistem, Bang Fadli, ada sistem silok. Oh iya, sistem informasi logistik. Iya benar. Jadi di silok itu semua ada dibuat kapan barang itu berangkat, jenisnya apa, estimasi dia sampai ke kantor KPU kapan itu ada, sampai dengan nomor plat mobilnya yang membawa barang itu juga ada, sampai dengan nomor handphone. Tahapan pendistribusian ini sudah terdokumentasi secara digital gitu. Iya benar Bang Fadli. Bahkan kita bisa pantau itu secara real time Bang melalui aplikasi. Jadi kalau logistik ini diantar sampai melalui jalur darat tentunya, kita bisa pantau ini logistik ini sudah sampai di provinsi mana, namanya di Bengkulu gitu. Betul. Artinya sampai ke titik koordinat di mana. Betul. Ya. Di aplikasi itu kita bisa pantau pergerakan logistik. Jika nanti ada kendala, contohnya tidak bergerak, kita bisa kontak ini. Kenapa bisa seperti itu? Oh, bisa terpantau ketua seperti itu ya. Keren berarti Bu Susi ini jadi kasubag logistik ya. Biasa. Nah, ini lagi Bu Susi. Setelah barang sampai di gudang logistik kan, apa yang kita lakukan selanjutnya? Itu barang logistik sudah sampai untuk kita gunakan di pemilu atau pilkada. Kemudian selanjutnya Bu Susi dan kawan-kawan ngapain? Ya, kalau barang itu sudah sampai tentunya kita periksa. Kita periksa benar nggak ini barangnya datang, sesuai nggak dengan yang di aplikasi silok. Nanti jangan-jangan di aplikasinya silok surat suara yang datang bilik suara. Nah, itu harus kita pastikan dulu. Harus kita pastikan dulu dengan yang tercatat di silok. Iya benar, kita pastikan dulu. Kita pastikan dulu dengan supirnya, benar ini barang yang dibawa apa. Dan mereka kan punya PTTB, bukti tanda terima barang. Iya, di situ jelas tertera berapa kotak yang datang, jenisnya apa. Nah, kita periksa. Setelah diperiksa,
nanti ada lagi tahapan berikutnya. Kita periksa, nanti kita tunjukkan bahwa barang sudah sampai dengan selamat, oke. Dan kalau ada kerusakan di jalan, itu menjadi tanggung jawab dari transportasi. Ya. Jadi kan tentu ada saja misalnya kena hujan atau apa, jadi mereka harus benar-benar safety. Jadi menyiapkan barang kita itu jangan sampai terkena hujan. Gitu ya. Nah, kalau barang sudah berada di kantor di gudang KPU, kita periksa. Setelah itu masih banyak lagi perjalanan di Bang Fadli. Masih banyak lagi perjalanannya gitu ya. Masih harus kita periksa kembali barang, contohnya surat-suara. Ya, betul. Nah, surat-suara ini kan kadang datang sebulan sebelum hari H. Ya. Karena kan kita harus melakukan sortir, harus melakukan lipat surat-suara. Iya. Nah, sorlip ya Bu. Sortir dan lipat ya. Sortir dan lipat. Jadi kalau surat-suara itu datang, tentunya kita menghitung ya. Menghitung dulu ya. Nah, kalau itu pun sudah tepat, saat disorlip tentu saja nanti ada kekurangan, pasti itu. Ada kerusakan, kita harus periksa surat-suara itu apakah benar-benar utuh atau ada yang terpotong. Disorlip itulah kita bisa menghitung ulang kembali, memilah. Kita hitung ulang. Nah, apabila ada kekurangan tidak sesuai, kita buat berita acara. Oh, kita buat berita acara, kemudian kita ajukan kekurangannya? Ya, kita ajukan kekurangannya. Nanti mereka merespon, kurangnya berapa, nanti kembali didistribusikan kembali. Baik, ternyata melelahkan ya Bu Susi? Iya, cukup melelahkan. Tapi untungnya di KPU ini tim kami gitu ya. Walaupun kami banyak perempuan, tapi ya mudah-mudahan insya Allah kami bisa menjalankan ini semua. Karena memang amanah undang-undang. Bahwasanya logistik ini harus betul-betul dia bisa sampai ke TPS. Iya. Ini kembali ke Pak Ketua ini, Pak Ketua. Ini kita tidak berharap, namun sebagai manusia kan kita harus membuat perencanaan cadangan. Artinya bagaimana jika terjadi bencana atau cuaca ekstrim yang berpotensi dapat menghambat proses distribusi logistik tersebut. Bicara tentang faktor X ya, nah, jadi Bapak KPU ini sebuah organisasi atau lembaga yang sifatnya jadi terkait tata kelola logistik ini dari KPU RI, KPU provinsi itu selalu berkoordinasi. Koordinasinya apa? Merencanakan, memitigasi. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Atau khusus di jadi sepengalaman yang kami lakukan pada pemilu atau pilkada yang lalu, rapat koordinasi itu selalu dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait. Jadi masing-masing daerah itu memiliki ciri khas topografi di daerahnya masing-masing. Jadi kita harus memperhitungkan seluruh prediksi yang terjadi, dan apabila pun itu terjadi, kita bisa memberikan solusi bagaimana cara menanggulanginya dengan cepat. Contoh salah satunya, kita bisa menggunakan alat angkut khusus yang mengutamakan ketepatan sesuai dengan aturan pengadaan darurat. Jadi semua itu harus bisa ditindaklanjuti dengan cepat, tepat. Seandainya ada gangguan-gangguan dari faktor alam. Kita tahu sendiri Simalungun ini banyak topografinya yang luar biasa di pegunungan, longsor, betul. Musim hari ini nggak bisa diprediksi. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan cepat sesuai dengan peraturan tentunya Bang Fadli, dan tentu ini juga harus berkoordinasi dengan mitra kita Bawaslu, dan tentu juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan Polri dan TNI. Jadi hal ini sebenarnya tidak bisa dikerjakan KPU sendiri. Jadi semua ini harus berkolaborasi, bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan yang merupakan bukan human error ya, itu bisa kita antisipasi dan memberikan solusi cepat apabila itu. Baik Ketua dan Bu Susi, sebenarnya obrolan kita hari ini sangat menarik, masih banyak yang perlu kita ulas sebenarnya, namun waktu juga yang harus memisahkan kita. Sampai di sini episode ke-9 podcast Sahab KPU Kabupaten Simalungun. Tunggu kami di episode selanjutnya. Untuk informasi, kunjungi website dan media sosial KPU Kabupaten Simalungun.
Saya Fadli Hamdi Lubis pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Di IT Tupa, salam KPU melayani. Horas, horas, horas.